Tuti. Halo sahabat PR TV. Terima kasih sudah berjumpa lagi dengan saya hari ini dan sudah mengikuti latihan sebelum dan sekarang hari ini kita latihan lagi. Hari ini saya akan membawa tema pranayama. Pranayama ini sebenarnya sudah disampaikan di beberapa episode di awal-awal. Tapi hari ini saya akan menambahkan beberapa materi lain selain yang sudah pernah saya berikan. Nah, saya review dulu ya. Pranayam itu sesuai dengan namanya, prana itu adalah energi kehidupan. Lalu yama itu mengontrol, artinya kalau kita melakukan pranayama, secara sadar kita mengontrol energi kehidupan melalui teknik pernafasan. Jadi pranayama bukan pernafasan itu sendiri, tapi pranayama sebenarnya kemampuan kita mengontrol energi kehidupan yang kita dapat melalui teknik pernafasan. Itu sebabnya kenapa bernafas itu menjadi sangat penting. Nah, bernafas juga perlu dibedakan antara bernafas sehari-hari yang kita lakukan dengan bernafas yang memang teknik khusus dalam pranayam yoga. Nah, hari ini saya akan nambah lagi satu materi. Ya, kalau materi sebelumnya tentunya masih ingat ya. Yang pertama nafas perut. Nafas perut panjang dan dalam. Terus setelah nafas perut panjang dan dalam ada yang kedua, nafas pembersihan saluran energi, nadi sodana. Lalu kemudian selain nafas pembersihan nadi sodana masih ada lagi tuh Bhastrika dan Kapalabhati. Nah lalu berikutnya yang akan saya perkenalkan adalah cakra sodana. Nah hari ini saya hanya mengenalkan nafas perut, pembersihan nadi sodana, dan dilanjutkan dengan cakra sodana. Nah, di antara itu saya akan memberikan beberapa pose. Pose ini sebagai latihan kita menyelaraskan nafas di pose. Karena kalau di yoga itu prinsipnya selalu ada 3. Kita melakukan pembersihan melalui pembersihan saluran energi ya, melalui kegiatan pranayam. Lalu kita memberikan energi di tiap cakra melalui pose-pose cakra. Lalu kemudian kita menyeimbangkannya melalui meditasi atau savasana gitu. Aktivitas ini disebut dengan metode yoga untuk penyembuhan ya, karena hari ini kita akan melakukan yoga untuk penyembuhan. Barangkali menjadi masukan yang baru buat mereka yang baru pertama kali memahami atau ketemu dengan bentuk yoga healing, dan buat sahabat lain yang sudah paham apa itu yoga healing. Mudah-mudahan pertemuan kita hari ini menjadi latihan kita yang lebih asik, nyaman, damai, membahagiakan. Kita coba ya. Kita akan mulai dengan latihan pernafasan. Seperti biasa, kalau laki-laki boleh sila, perempuan boleh menggunakan balok untuk duduk bersimpuh. Tapi sekali lagi, senyaman mungkin duduknya ya. Jadi kalau buat sebagian orang, nyamannya misalnya dengan duduk bersimpuh, atau ternyata enaknya duduk bersila gitu ya. Boleh lakukan bersila saja walaupun dia perempuan maksudnya. Atau mau nyender karena pegal, boleh. Atau mau tiduran, boleh ya. Lakukan sejauh yang kita nyaman. Silakan duduk di atas balok. Ya, atau tanpa balok boleh ya, senyaman mungkin aja. Ya, 2 tangan di atas lutut. Kita akan menarik cahaya matahari, jadi kita akan menggunakan Cimudra. Jauhkan bahu dari telinga, lalu mulai pejamkan mata. Lalu perlahan ketika kita memejamkan mata, mulai bangun suasana hatinya. Nyamankan posisi duduknya. Lalu perlahan, semakin dalam nafasnya, semakin rileks pikirannya. Lalu pasang senyum di dada di wajah supaya energinya mengalir dengan lancar. Lalu perlahan buat buang nafasnya lebih panjang dibanding tarik nafas. Pastikan tidak ada kerut di wajahnya. Raut mukanya tetap rileks, lalu pasang senyum di dada di wajah. Lalu perlahan fokus pada nafas perutnya. Bagi yang sudah terbiasa dengan nafas perut, kedua tangan tetap di lutut.
Bagi yang baru belajar nafas perut, kedua tangan boleh pegang rongga perutnya untuk belajar merasakan ketika tarik nafas yang mengembang dan mengempis adalah rongga perut, bukan dada. Pastikan dadanya tidak naik turun, tidak mengembang mengempis, bahunya tidak naik dan turun. Tubuhnya tetap tegak selama proses bernafas. Perlahan panjatkan doa pada Tuhan. Semoga apa yang kita lakukan hari ini bisa membawa berkah, sehat, bahagia, damai, dan sembuh. Lalu perlahan kita angkat tangan kanan kita, tutup lubang hidung kanan. Jauhkan bahu dari telinga, lalu simpan jari-jari tangan lainnya di kening. Tegakkan tetap tubuhnya, atur nafasnya. Tetap nafas perut panjang dan dalam. Buang nafasnya lebih panjang dibanding tarik nafas. Lalu perlahan fokuskan kita secara sadar menarik cahaya setiap tarik nafas. Rasakan sensasi udara yang masuk dan cahaya menerpa tubuh kita. Rasakan kehangatannya di tubuh kita. Lalu seiring buang nafas, bayangkan kita membersihkan punggung dari tulang ekor sampai ubun-ubun sampai bercahaya. Lalu keluarkan seluruh kotorannya melalui pori-pori kulit tubuhnya. Bayangkan tubuhnya semakin bercahaya. Ya, pelan-pelan tangan kanan kembali ke atas lutut. Kita ganti ya, tangan kiri tutup lubang hidung kiri. Jauhkan bahu dari telinga. Kembali fokus pada nafas perutnya, kembali bersihkan punggungnya. Bersihkan punggung, seluruh cakra dari ubun-ubun turun ke bawah sampai ke tulang ekor. Lalu keluarkan kotorannya melalui pori-pori kulitnya. Bayangkan tubuhnya semakin bercahaya. Lalu perlahan dua tangan di atas lutut. Atur nafasnya. Lalu bayangkan kita membersihkan punggung sampai punggungnya bercahaya. Lalu bayangkan tubuh kita semakin bercahaya. Lalu perlahan kembali dalamkan nafasnya. Panjangkan nafasnya, tetap nafas perut. Lalu kedua tangannya di samping. Lalu perlahan tengadahkan kepalanya ke atas. Lalu tarik nafas, bawa tangan ke atas. Lalu buang nafas, tundukkan kepala, turunkan kedua tangannya ke arah pangkuan. Tarik nafas, bawa cahaya dan udara matahari. Lalu buang nafas, sebarkan ke seluruh tubuh, sapa seluruh cakranya. Dari ubun-ubun turun ke bawah sampai ke tulang ekor.
Bayangkan tubuhnya semakin bersih, bercahaya. Tarik nafas. Rasakan sensasi udara yang masuk dan kehangatan cahaya matahari di tubuh. Buang nafas. Bayangkan tubuh kita semakin lama semakin bercahaya. Satu kali lagi. Buang nafas. Lalu terakhir tarik nafas, tangannya tetap di atas, tengadah, buang nafas dengan pose tetap di tangannya di atas. Ya, pelan-pelan turun ke bawah. Kedua tangannya disatukan di telapak tangan. Lalu bayangkan tubuhnya semakin lama semakin bercahaya. Yuk, sekarang buka matanya pelan-pelan ya. Sekarang saya akan nambah masuk nih ke materi berikutnya, yaitu cakra sodana, pernafasan cakra sodana. Kalau nadi sodana itu untuk membersihkan saluran energi. Kalau cakra sodana, namanya juga cakra, kita akan membersihkan cakra kita. Nah, sebelum kita masuk ke cakra sodana surya, karena kita akan mengakses cahaya matahari, tadi juga nadi sodananya nadi sodana surya ya. Saya akan bawakan beberapa pose untuk kita belajar menyelaraskan nafas di pose. Kita kasih energi cakra-cakra kita ya. Yuk, silahkan kita panjangkan dulu punggungnya, atur nafasnya ya. Yuk, nyamankan dulu punggungnya, ujung kakinya angkat, pegang, tarik nafas, buang nafas. Tarik nafas, buang nafas. Ya, kalau sudah nyaman, kita sila, lalu pegang pahanya ya, paha dalam ya. Tarik nafas, peluk, buang nafas, dorong. Tarik nafas, peluk, buang nafas, dorong. Sekarang pegang ujung kakinya kalau bisa ya. Kalau nggak bisa boleh tetap pegang pangkal pahanya. Tarik nafas, buang nafas, luruskan. Tarik nafas, buang nafas, luruskan. Konsentrasinya tulang ekor sampai ujung kaki. Kalau nggak nyaman boleh pegang di sini ya. Tarik nafas, buang nafas. Tarik nafas, buang. Kalau nyaman di atas boleh di ujung kaki. Tarik nafas, buang. Tarik nafas, buang. Ya, pelan-pelan taruh di pangkal. Ya, taruh di atas paha ya. Nah, pegang ujung kakinya, dorong ya. Tarik nafas, buang nafas, dorong lutut. Tarik nafas, buang nafas, dorong lututnya. Dorong lutut dan tarik ke belakang. Kasih energinya buat di daerah panggul ya. Tarik nafas, buang. Lalu tahan, jauhkan bahu. Atur nafas. Ya, lalu pelan-pelan, ini masih tetap buat panggul. Ya, jejak telapak kakinya, panggulnya rata. Kalau panggulnya jadi nggak rata, nggak apa-apa, ini ngangkat ya. Kalau bisa panggul rata, telapak kakinya jejak, boleh peluk, panjangkan punggung. Kita twist ya, tarik nafas, buang nafas, twist. Tarik nafas, buang nafas, twist, lihat belakang. Setiap buang nafas, lihat belakang, panjangkan punggung, kasih energinya ke daerah panggul. Setelah 3 nafas, bawa tegak dulu pelan-pelan ya. Nah, ganti sekarang posisinya. Ya, sekali lagi buat mereka yang tidak bisa meluruskan lutut dengan tangan di ujung, boleh di pangkal paha ya. Tarik nafas, buang nafas. Tarik nafas, arah energinya tulang ekor ujung kaki ya. Buang. Tarik nafas. Buang nafas. Kalau bisa pegang ujung kaki boleh ya. Tarik nafas, buang nafas, ujung kaki. Tarik nafas, buang nafas. Tarik nafas, buang nafas. Tarik nafas lagi. Arahkan tulang ekor ujung kaki.
Lalu pelan-pelan taruh di pangkal paha, rapatkan lututnya, lalu fokusnya ke panggul ya. Tarik nafas, buang nafas, lututnya dorong, tarik ujung kakinya. Tarik nafas, buang nafas. Tarik nafas, buang. Tahan sebentar, atur nafasnya lagi di situ. Ya, kalau sudah kita lanjut posenya. Nah, pose ini perhatikan ya, panggulnya dulu yang diratakan. Lalu jejakan telapak kaki. Kalau panggulnya harus ngangkat, kembalikan lagi telapak kakinya, dioptimalkan saja jaraknya ya ke lantai atau matras. Panjangkan punggung, taruh tangan di belakang. Tarik nafas, buang nafas, twist. Tarik nafas, buang nafas, twist lebih jauh, lihat belakang. Ya, lalu tegak pelan-pelan. Ya, kita lanjut ya posenya. Tadi kan posenya udah bagian bawah, tulang ekor, bagian panggul, sudah. Sekarang sebelum kita naik ke atas, saya akan kasih satu pose panggul lagi. Untuk pose kupu-kupu atau butterfly, telapak kakinya rapat. Press lututnya, tarik nafas, buang nafas. Tarik nafas, buang. Tarik nafas lagi, buang. Ya, setiap buang nafas kasih energinya ke daerah panggul. Ya, sekarang ke daerah tengah ya. Untuk daerah tengah ini saya akan bawa menekuk ke depan, ke belakang, ke samping kiri kanan. Saya akan mulai dengan ke samping kiri kanan dulu ya. Angkat tangannya, jauhkan bahu. Kita panjangkan punggung, bukan bahu ya. Tarik nafas, panjangkan punggung, buang nafas, miring ke samping. Tarik, jauhkan bahu, pandangannya ke arah ketiak kiri. Lalu tegakkan tubuh, tarik nafas, buang nafas. Setiap buang nafas, rasakan pinggangnya, rilekskan leher, jauhkan bahu. Kedua kupingnya jaraknya sama dengan lengan atas. Ya, kembali tegak. Nah, sekarang kita bawa lebih dalam ya. Taruh di samping, jauhkan bahu. Miringkan kepala, tundukkan. Siku tangan kanannya tetap lurus, tangannya di belakang. Atur nafasnya, lalu angkat. Kasih energinya buat leher, bahu, pinggang. Lalu perlahan kasih energinya ke daerah perut, fokus di daerah perut. Ya, lalu pelan-pelan kita ganti posisinya ke samping ya. Sejauh yang kita bisa. Kalau bisanya segini boleh, kalau bisanya lebih jauh boleh ya. Jauhkan bahu, luruskan tetap siku tangannya yang di bawah, lalu buka tangannya, rilekskan leher dan bahu. Lalu perlahan rasakan ke pinggang, kasih energinya di perut. Lalu pelan-pelan ganti. Lalu tundukkan kepala, lalu miringkan dan tunduk. Ya, tarik tangannya keluar dengan telapak tangan menghadap ke atas. Bawa tarik ke belakang lagi tangannya. Tarik keluar. Lalu ganti, miringkan kepala sebaliknya, tarik lagi keluar. Ya, dua tangan diikat, tundukkan kepala ya. Setiap buang nafas, buka tangannya. Tundukkan kepala, kasih energinya ke leher dan bahu. Ya, turun pelan-pelan, terus tangannya di belakang ya. Jauhkan bahu, angkat tangannya ke atas. Tundukkan kepala. Lalu pelan-pelan tengadahkan kepala. Ya, lalu pelan-pelan kita ganti posisinya seperti ini. Kita akan ke depan ya. Panjangkan punggung. Turun, turun, turun sampai bawah. Lalu pelan-pelan tegak.
tangannya di sini, jauhkan bahu, sikunya rapat, panjangkan punggung lalu tengadah. Dadanya hadapkan ke atas, belikatnya satukan, siku tangan satukan. Nah, tundukkan kepala, telapak tangan di depan, panjangkan punggung lagi, dada hadapkan ke atas, tengadah. Yo tegak. Ya, hari ini karena kita akan banyak latihan pernafasan, saya kasih beberapa pose semua di lantai. Ya, episode berikutnya saya akan memberikan beberapa episode sambil berdiri ya. Beberapa pose sambil berdiri. Ya, sekarang kita akan lakukan lagi latihan nafas Cakrasodana. Silakan duduk. Kalau mau duduk bersimpuh boleh, sila boleh. Yang buat laki-laki tetap bersila ya. Kembali pasang mudranya, cimudra, untuk mengambil cahaya matahari. Lalu perlahan pejamkan mata kembali. Lalu bayangkan cahaya matahari masuk melalui ubun-ubun ke tubuh kita. Lalu perlahan sapa pikiran, hati, dan tubuhnya. Kita akan mulai fokus pada pembersihan cakra. Tutup lubang hidung kanan, jauhkan bahu dari telinga. Lalu perlahan fokuskan ke cakra muladhara atau tulang ekor. Bayangkan kita membersihkan cakra tersebut dengan nafasnya. Bayangkan cakra muladhara kita bersihkan. Seluruh saluran energi sudah bersih dan sekarang kita fokus pada cakra atau pusaran energinya. Lalu perlahan bawa kesadarannya naik sekarang ke panggul Swadhisthana Chakra. Di Swadhisthana Chakra ada organ-organ reproduksi, otot pinggul, panggul, pantat. Bersihkan cakra kita di daerah panggul atau Swadhisthana Chakra. Bayangkan titik tersebut semakin lama semakin bercahaya. Perlahan bawa naik ke Manipura Chakra atau perut. Di sana ada organ-organ pencernaan, otot perut, pinggang, punggung belakang, dan kekuatan kita. Bayangkan seiring kita buang nafas, titik tersebut semakin lama semakin bersih bercahaya. Lalu perlahan bawa kesadarannya sekarang naik ke Anahata Chakra atau dada. Lalu kita bersihkan titik tersebut. Di sana ada paru-paru, ada jantung, pusat daya tahan tubuh kita, otot ribs, belikat, atau punggung belakang, dada, dan hati kita yang paling dalam. Bayangkan titik tersebut semakin lama semakin bercahaya. Lalu perlahan bawa naik sekarang ke cakra leher atau Wisuddha Chakra. Bersihkan cakra tersebut. Di sana ada otot leher, cara kita berkomunikasi, hormon dan kelenjar, dan saluran pernafasan. Bayangkan titik tersebut semakin lama semakin bersih bercahaya. Lalu perlahan bawa naik ke kening atau Ajna Chakra. Lalu bersihkan cakra tersebut. Di sana ada seluruh organ-organ panca indera, kulit muka, dan pandangan jauh ke depan kita. Bayangkan titik itu semakin lama semakin bercahaya. Lalu bawa kesadarannya naik sekarang ke ubun-ubun. Di ubun-ubun ada titik cakra untuk pusat saraf,
kulit kepala, rambut, dan komunikasi kita dengan Yang Maha di atas. Lalu perlahan kita ganti tangannya, turun ke bawah. Ganti sekarang tangan kiri yang ditutup ya. Tangan kiri menutup lubang hidung kiri. Jauhkan bahu, kembali bayangkan cahaya di cakra ubun-ubun kita. Semakin bercahaya titik tersebut, lalu perlahan kita bersihkan kembali cakra di bawahnya. Kita turun sekarang ke kening, bawa kesadarannya untuk menyapa seluruh organ-organ panca inderanya, kulit, muka, dan pandangan jauh ke depan. Semakin dalam nafasnya semakin bercahaya titik tersebut. Lalu perlahan bawa turun kesadaran kita ke leher atau wisuda cakra. Bayangkan titik tersebut semakin lama semakin bersih bercahaya. Saluran nafas kita, hormon kelenjar di situ, otot leher, dan cara berkomunikasi kita. Bayangkan titik leher atau wisuda cakra semakin lama semakin terang benderang. Lalu turun kesadaran kita ke dada. Bersihkan cakra dadanya atau anahata cakranya. Ada paru-paru, jantung, otot ribs, belikat atau punggung belakang, dan dada, dan hati kita yang paling dalam. Lalu perlahan bawa kesadaran kita turun ke manipura cakra atau perut. Sapa seluruh organ pencernaannya, otot pinggang, punggung belakang, dan power kita. Semakin dalam nafasnya bayangkan titik tersebut semakin bercahaya. Lalu perlahan turun ke panggul atau swadhisthana cakra. Bayangkan di situ ada organ-organ panca indera, otot pinggul, panggul, pantat, termasuk kemampuan kita bersosialisasi dan kreativitas kita, termasuk emosi kita. Bersihkan cakra tersebut, bayangkan semakin lama semakin terang benderang. Lalu bawa kesadaran turun ke tulang ekor, bersihkan cakra tulang ekor yang mengatur fungsi kerja otot daerah kaki sampai ujung kaki, termasuk lutut, betis, dan paha, termasuk organ-organ pengeluaran untuk pup dan pis. Ya, untuk kesadaran pada cakra tulang ekor, kita sapa untuk seluruh organ-organ pengeluarannya, untuk pup dan pis, termasuk sampai kaki ke ujung-ujung kaki. Bayangkan titik tersebut semakin lama semakin bercahaya. Nah, lalu perlahan kedua tangan di atas lutut, lalu bayangkan kembali tulang ekor bercahaya. Lalu perlahan bawa kesadarannya naik ke panggul, swadhisthana cakra. Cahaya di swadhisthana cakra semakin terang benderang, membersihkan titik tersebut. Lalu bawa kesadarannya naik perlahan ke manipura cakra. Bayangkan titik tersebut semakin lama semakin bercahaya. Lalu perlahan bawa naik ke dada. Bayangkan kembali titik tersebut semakin lama semakin bercahaya, terang benderang, semakin bersih. Lalu perlahan bawa ke dada, ke anahata cakra. Bayangkan titik tersebut semakin lama semakin bersih, terang benderang. Lalu bawa ke wisuda cakra ke leher. Bersihkan cakra tersebut sampai terang benderang. Lalu bawa ke kening atau ajna cakra. Kembali kita bersihkan cakra tersebut. Bayangkan semakin dalam nafasnya semakin bersih bercahaya. Lalu perlahan bawa ke kening ajna cakra. Bersihkan sampai bercahaya. Lalu perlahan naik ke ubun-ubun atau sahasrara cakra. Kita bersihkan cakra tersebut sampai terang benderang. Bayangkan setiap titik semakin lama semakin terang benderang. Yuk perlahan kedua tangan di samping kiri kanan. Kembali nafas perut. Lalu tangannya angkat ke atas, tengahkan kepala. Tarik nafas.
Buang, tangan turun ke bawah. Bayangkan seluruh punggung kita semakin lama semakin bercahaya. Tarik nafas. Buang. Tarik nafas. Buang. Tarik nafas satu kali lagi. Lalu perlahan buka matanya, lalu kedua tangannya di atas pangkuan, atur nafasnya. Ya, dua tangan di depan dada. Bayangkan tubuh kita semakin lama semakin bercahaya. Ya, sahabat PRTV, semoga acara kita latihan pranayama hari ini dengan tambahan satu jenis nafas Cakrasodana bisa membuat hari ini diri kita, tubuh, hati, dan pikiran bukan saja bersih, tapi juga berenergi dan seimbang. Nah, sekarang diakhiri dengan savasana ya. Yuk. Sebelum savasana saya akan kasih pose sebentar. Pose ini pose cakra. Ya, jadi buat hari ini yang merasa ada tidak nyaman di punggung, saya akan ngasih pose untuk punggung. Ya, satu pose untuk punggung. Setelah itu kita akan savasana ya. Silahkan duduk seperti, pose seperti ini ya maksudnya ya. Posisinya seperti meja, pangkal lengan, pergelangan kaki, pangkal paha dan lutut satu garis ya, tegak lurus. Tarik nafas, buang nafas, yuk cekungkan punggungnya, lihat bawah. Tarik nafas dulu, buang nafas, lakukan sebaliknya. Tarik nafas lagi, buang. Tarik nafas lagi, buang nafas. Tarik nafas lagi, buang nafas. Ya, lalu pelan-pelan tangannya dibawa ke depan dengan posisi lutut dan paha atas tetap sama ya. Lalu pelan-pelan baru dibawa turun dadanya. Panjangkan punggung, atur nafas. Lihat pantatnya tidak nempel sama tumit ya. Yo, pelan-pelan bawa ke depan. Tutup punggung kakinya, dorong panggulnya ke bawah. Ya, kalau mau ditekuk sikunya boleh, enggak juga enggak apa-apa ya. Lalu bawa naik lagi. Jinjit lagi, dorong lagi dadanya ke bawah. Kasih energinya buat punggungnya. Dan hari ini matahari bersinar dengan terang. Jadi cahayanya terasa sekali kehangatannya di tubuh, terutama di punggung. Kasih energinya ke punggung, serap cahaya mataharinya. Berjemur di bawah matahari, ditambah dengan latihan nafas, ditambah dengan pose, latihan pose, maka daya tahan tubuh kita akan semakin baik. Kasih energinya, yang ini untuk organ reproduksi, yang ini untuk punggung. Yuk pelan-pelan silakan duduk. Ya, kita akan akhiri dengan savasana ya. Kita duduk di tengah matras. Karena mataharinya di sana, saya harus berbalik ke sini supaya tidak serap. Ya, lalu pelan-pelan kita akan atur nafasnya untuk savasana ya. Kalau mau menggunakan balok sebagai bantalan kepala boleh, kalaupun tidak apa-apa ya. Peluk lututnya, panjangkan punggung, lalu pegang paha dalam. Iya. Peluk dulu lututnya ya. Kita akan siap-siap savasana, jauhkan bahu. Lalu kita twist dulu, lihat samping, atur nafasnya. Ya, lalu luruskan lagi, peluk lututnya, ganti posisi twistnya. Ingat ya, belikatnya harus rata kiri dan kanan. Kasih energinya untuk daerah panggul, perut, pinggang. Ya, baru ditekuk lututnya. Ya, lalu buka kakinya selebar matras. Iya, jauhkan bahu, perut angkat, dada angkat, lalu rileks. Kedua tangannya dibuka, lalu pejamkan mata. Betul-betul rileks, tidak ada otot yang diaktifkan, tidak ada raut muka yang dikerutkan.
Jatuhkan begitu saja kepala, leher, bahu, dada, perut, panggul, sampai tulang ekor, ujung kaki, dan ujung tangan. Semakin dalam nafasnya semakin rileks, semakin damai, semakin bahagia. Lalu perlahan sapa pikiran, hati, dan tubuhnya. Lalu sapa 7 cakranya dari tulang ekor sepanjang punggung sampai ke ubun-ubun. Bayangkan seluruh cakra, seluruh lapis tubuh semakin lama semakin seimbang. Lalu perlahan kembalikan kesadarannya ke nafas normal. Setelah minimal 5 menit kita lakukan savasana, gerakan ujung tangan, ujung kaki. Rapatkan kaki, lalu tangannya tarik ke atas, kakinya tarik ke bawah. Lalu tekuk lututnya, peluk, goyang kiri, goyang kanan. Lalu boleh jatuhkan begitu saja tubuhnya ke sebelah kanan. Ya, atur nafasnya. Ya, baru tegak. Ya, Sobat PRTV, kedua tangannya di depan dada, tundukkan kepala, jauhkan bahu. Terima kasih sudah berbagi energi positif dengan saya hari ini. Hatinya tetap damai, bahagia, sehat selalu. Namastuti. Sobat PRTV, jangan lupa ya, savasana itu dilakukan minimal 5 menit. Jadi kalau ada waktu luang boleh dilakukan lebih lama ya. Kalau dalam keadaan tidak nyaman, hati tidak enak, tubuh pun terasa tidak sehat, silahkan lakukan savasana 5-10 menit dengan kesadaran seperti tadi. Baiklah Sobat PRTV, di episode berikutnya saya akan kasih namanya, temanya adalah mindfulness. Apa itu mindfulness? Saya akan ceritakan nanti di episode berikutnya ya. Terima kasih sudah bergabung bersama saya dengan Guru Luna di acara Bikin Tenang. Jangan lupa saksikan terus ya, Senin sampai Jumat jam 9 pagi. Mudah-mudahan bisa pas cocok jadwalnya dengan siaran yang ada di PRTV. Kalau tidak ada, besoknya tongkrongin lagi sampai jam 9 ya. Terima kasih. Namastuti.